wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang menjelang sore ini. Atas izin Allah kita bisa kembali bersilaturahim untuk melanjutkan perkuliahan kita tentang pengembangan kurikulum. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, hari ini insya Allah nanti kita akan membahas tentang analisis analisis perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi mulai dari tahun 47, 47, 46 ya. Ada yang 47, ada yang bilang 46 gitu. Jadi 1 tahun setelah kemerdekaan kita udah mulai Indonesia udah menyelenggarakan pendidikan ya, udah menyelenggarakan pendidikan, udah memikirkan bagaimana kurikulum dibuat gitu. Nah, tapi sebelumnya kita absen dulu sebagaimana biasa. Mana absen? Coba ini absennya saya tampilkan ya. Nah, ini. Yang pertama Ibu Rufaidah. Hadir, Pak? Oh, hadir. Iya. Andriansah. Sakit, Pak. Sakit. Oh, Andriasa sedang sakit, Pak. Coba 3 hari, 4 hari ini, Pak, sakit. oh iya. Oh, sakit Ya, apa? Pak. Itu, Pak, ada kemarin ada gangguan di pencernaannya, Pak. Sehingga mengeluarkan sedikit darah, terus di pinggangnya juga agak sakit, lagi sakit, Pak. Hmm, Lagi periksa ke dokter ini, Pak. iya, iya, iya. Iya, iya. Sekarang mah harus hati-hati jaga kesehatan. Malah kemarin kan sempat diisukan mau COVID jilid kedua ya. Harus pada pakai masker lagi katanya. Itu mungkin si BG belum puas dia kali nyari duit tuh. Tahu BG? Bill Gates ya. Itu yang si biang keroknya itu kan. Yang ngadain COVID itu kan orang itu. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Karmawan Awalnya curhat lama-lama. Sudianto Hadir, Pak. ya. Sudianto Ku pernah berpikir Hakim hidup Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Pak Hakim udah hadir. Oh ya. Hadir. Ya, ya. Repah Imaniah. Pak, atas nama Refah izin Pak, neneknya meninggal. Oh ya udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidik Muktamar. Hadir, Pak. Ya. Mutiara Aulia. hadir Pak. Oh ya. Ricky Andre. Ricky Hadir, Bapak. Mohon maaf. hadir. Oh ya. Kok suaranya kecil banget. Oh, Mus Mustahidi. Mustahidi belum ya. Tutin Darisa. Hadir, Pak. Saidi hadir, Pak. Oh hadir. Ya. Ilham Mubasir. Ilham. Hadir, Pak. Oh hadir. Saidia Sari. Hadir, Pak. Ya. Haidir. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Ruhayati. Hadir Pak. Yuniarti. Hadir Pak. Ya. Sudarmaji. Bisa dari lingkungan Bu. Sudarmaji. Lingkungan tempat tinggalnya. Aduh, iya saya
Di semester 2 Jadi udah saya cukup lagi di, minta maaf juga ya gitu. saya di rumah. Jadi saya nggak Kalau mau saya sih cenderung memaafkan, Bu. Tipikalnya. apa itu. Come Iya. on. Ada Ayo keperluan. ya, gitu. Jadi Oh, Kesal. Lagi di pasar dia kayaknya ini minta ya. maaf nggak sih, Pak? Enggak, Bu. Uangnya kecopetan ya. Wah, Iya iya, sudah pernah maju ya? ya. Ini udah Pernah, saya Bu. Nah, kalau bukunya lupa pernah saya ya, bawa. kalau pernah Ini ada tadi kelompoknya pagi-pagi kan? itu Sudah ada. ada agar ini saya sudah bisa menjadi terhubung lebih kompeten. Apa? Heru Untuk nama. Susanto Baik. terima kasih. ya. Hartina Hadir, Pak. Pernah ya? ya. Pernah, Bu. Nah, kalau pernah ya, kalau pernah, Bapak rasanya kayak apa? Tadi yang bilang pernah, Bu, Erniawati. itu tadi Hadir, bagaimana Pak. perasaan Bapak pada saat itu, Pak Sidik? Refleks. Fitriani Kesel gitu ya. Hadir, Pak. Orang itu Ya. apalagi nggak minta maaf ya? Lewat aja. Bayani Iya, iya. Kecuali mungkin Pak. kalau posisi Ismail. keramaian. Hadir, Pak. oke. Ragilia Hadir, Pak. hadir ya. Muhammad Hamidi Muhammad Hamidi belum ada ya. Bobby Arian Muhammad Hamidi hadir, Pak. oh ya. Bobby Ariandi Hadir, Pak. ya. Rini Megasari belum ada ya. Ramadhani belum ada juga. Hamdan oh, ini kompak nih kok berat. Hamdan ada Pak, Pak Hamdan hadir Pak. Pak Hamdan hadir ini Suaranya, ada dengan saya nih Pak. Oh ya. Aris Kusma Hadir Pak, hadir. ya. Edi Purwoto belum ada ya. Pak Edi ada Pak, mungkin jaringan suaranya Pak. Oh ada. Oh ya. Ida Parida Hadir Pak. ya. Alfian Hadir, Pak. oke. Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama cemburu. Hadir, Pak. Oke. Tadi diulang ya, yang belum ada. Ibu udah. Ini izin ya. Yang ini, itu siapa lagi? Oh, berarti udah semua. Ini nih, Rini Megasari sudah hadir kah? Nanti kalau datang setelah di absen, saya nggak masukin absen ya. Ramadhani, ini juga sama nih, nggak ada. Oke, ini saya tutup nih. Udah 13:13. Udah lebih 3 menit. Nah, Untuk Bu ini di Zoom ada, Pak. ada. Kok kenapa diam aja? Saya nggak ngelihat nih, coba. Atau kalau nggak, saya tutup dulu. Nanti deh, kalau memang ini. Saya pengen menampilkan ini ya, teman-teman. Maaf Pak, izin Pak. Siapa? Kalau Rini Megasari hadir Pak, cuma suaranya nggak ada katanya, mungkin gangguan jaringan. Kayak Oh, selalu lampu padam. kalau Pak Ramadhani ada nggak? Nggak ada ya? Ya sudah. Oh, di video ada sama Ramadhani ya. Ada juga. Di Zoom ada gitu. Di Zoom adakah Ramadhani? Iya Pak, cepat cek. Ramadhani ada enggak ya? Ada di Zoom kan? Nggak ada ya? Oke. Udah. Oh, Ramadhani katanya Pak belum bisa masuk Pak, lagi sedang proses masuk. Oh ya udah lewat itu ya.
Nih, saya pengen lihat ini kelompok nih, apa namanya diskusi ya kemarin yang ini sudah menyerahkan belum nih? Oh, udah ya. Ini kelompok satu, Pak Haidir, Pak Edi Purwoto, Pak Saidi Asari, ini udah menyerahkan. Nanti tandanya begini, kalau udah mengupload, udah merevisi ya, udah upload revisi makalah. Jadi ada beri penilaian. Kalau kemarin kan di sini tandanya apa ya? Bukan beri penilaian ya. Ini alhamdulillah, cuma belum saya nilai, belum saya nilai. Gimana Pak? Ini udah datang Pak. Siapa tadi? Ramadhani ya. Bentar Pak, bentar Pak. Mungkin memang izin Bapak. Ya. Memang dari pihak PLN sendiri Pak untuk Kabupaten Kayong Utara di seputaran daerah Teluk Batang, Sponti dan sekitarnya itu Pak padam total dari jam 7 pagi Pak. Mungkin Oh. kendalanya mungkin di sana Pak. Karena Mm-mm. untuk sinyal WiFi dipastikan tidak ada. Untuk pelayanan yang lain itu karena listrik mati biasanya seperti kartu-kartu yang sifatnya kedaerahan M3 dan Telkomsel biasanya susah digunakan Pak di daerah-daerah tertentu. Hmm. Mungkin Susah. sekedar mengonfirmasi itu Pak. Terima kasih. Ya, ya, oke. Sudah hadir Pak Ramadhani Pak. Udah ada. Sudah ada Pak. Di chat ada ngechat Pak di hadir. Mana? Di Zoom ada nggak di Zoom? Di Zoom ada Pak. Hadir. Dah. Jujur Oh ini Ramadhani Ramadhani. Oh itu ya. ada Pak. Ya. Lagi bengong itu ya. Sudah ada Pak. Iya, iya. Ya sudah. Ramadhani. Mana tadi? Sudah. Nih udah saya ubah jadi hadir ya. Tadinya kan absen Alfa, sekarang jadi hadir. Baik teman-teman, eh, untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 2 berarti ya. Kelompok 2 saya persilahkan untuk mulai presentasi. Kelompok 2 tadi siapa aja kelompok 2 tuh? Oh cuma 2 orang ya. Ibu Ragilia sama Pak Riki Andre. Ya, Ada 3, Pak. ada 3. Pak Muhammad Hamidi, ya. Oh, siapa lagi satu lagi? Muhammad Hamidi, Pak. Muhammad Hamidi. Iya, Pak. Oh, siapa Bintang ya? Iya. Bentar, bentar. Muhammad Hamidi, Ramarik Andre. Ini ditutup dulu ya ininya nih. Apa namanya? PowerPoint-nya. Ya udah, ini kan hari Senin ya, Bintang ya. Iya, iya. Ada 2 orang lagi yang kelompok kamu yang belum nyerahin siapa ya? Cewek. Kan harusnya 4 orang. Ini baru baru 1 orang kayaknya baru Bintang aja. Iya, hati-hati jalan ya. Baik. eh nah, saya lihat nih ya di Adlin. Nah, di sini cuma 2 orang kok. Jangan-jangan yang lain juga ada yang belum masuk ya. Coba ada nggak di sini? Ini ya Muhammad Hamidi ya? Hamidi ya? Iya, Pak. Oh, ya sudah. Bisa. Aduh, kayak gini sih. Simpan. Nah, sekarang udah 3 orang. Nanti kalau nggak ada namanya di sini, nggak dapat nilai. Yang lainnya dapat nilai. Ini kan sekarang udah lengkap ya. Ragilia, Muhammad Hamidi, sama Ricky Andre. Ini sekarang tiga-tiganya ada nggak? Ada Pak. Ada ya. Oh ya udah. Kalau udah ada,
Aman. Baik, silakan Ibu Ragilia sama teman-teman. Baik, Pak. Ya. Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Pak Hamidi. Coba di up lagi. Ya. Sudah nih Pak. Ya, lanjut, silakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ya Allah SWT pada siang hari ini. Allah berikan nikmat sehat, nikmat Masih iman. kecil suaranya, kenapa ya? Teman-teman, gimana? Yang lain suaranya ini enggak? Sama Pak, Sama Pak, masih kecil Pak. Iya, makanya. Hujan Pak, di sana hujan Pak. Atau ganti dulu. Jangan Pak Hamidi dulu. Andre mana Andre? Ricky Andre. Ya, sekarang gantian Ricky Andre dulu. Oke, baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Susanto selaku dosen pembimbing atau dosen pada mata kuliah analisis kurikulum, pengembangan kurikulum, analisis kurikulum. Kemudian yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang masih berusaha untuk selalu mengupdate diri dan mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillahirobbilalamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat beliau, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita masih merasakan nikmatnya iman, dan kemudian kita bisa merasakan hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga teman-teman yang hari ini masih sakit, kita doakan bersama-sama untuk segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan dan pengorbanan beliau kita masih merasakan nikmatnya iman, Islam, dan merasakan hingga pada hari ini. Kemudian kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan terkait pembahasan pada analisis kebijakan dan pengembangan kurikulum di Indonesia, yang dimana kami terdiri dari 3 orang, yaitu Bapak Muhammad Hamidi, mohon maaf, dengan NIM 250811001009, kemudian saya sendiri, Ricky Andre Mahesa, dengan NIM 250811000059, kemudian Ibu Ragelia An-Nur Fadilah dengan NIM 250811100108. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami izin mempresentasikan pembahasan kami yang dimulai dari Ibu Ragelia An-Nur Fadilah. Kepada Ibu Ragelia An-Nur Fadilah, saya persilahkan. Baik, apakah suara saya kedengaran? Ya, bagus. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Kurikulum merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan nasional karena menjadi landasan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di setiap jenjang pendidikan. Kurikulum tidak hanya berisi daftar mata pelajaran, tetapi juga memuat tujuan pendidikan, materi pembelajaran, strategi pengajaran, serta sistem evaluasi yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran penting sebagai pedoman pembelajaran yang mengarahkan guru dalam merancang proses belajar mengajar secara struktur dan sistematis. Selain sebagai pedoman pembelajaran, kurikulum juga berfungsi sebagai arah pengembangan peserta didik. Melalui kurikulum ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga dibentuk sikap, karakter, keterampilan, dan kemampuan sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu,
Kurikulum ini menjadi instrumen penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang mampu menghadapi perubahan zaman dan tantangan global. Perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan adanya dinamika dalam kebijakan pendidikan nasional. Setiap perubahan kurikulum mencerminkan perubahan paradigma pendidikan, penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta respon terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjadi salah satu bukti bahwa kurikulum ini terus berkembang sesuai tuntunan pendidikan modern. Kurikulum juga tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dimensi ideologis dan strategis. Secara ideologis, kurikulum ini mencerminkan nilai-nilai nasional yang ingin ditanamkan kepada generasi muda. Secara strategis, kurikulum ini menjadi alat untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Namun demikian, meskipun perubahan kurikulum terus dilakukan, implementasinya ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Seperti yang pertama itu kesiapan guru, yang kedua sarana prasarana, dan yang ketiga perbedaan kondisi antar daerah. Nah, kondisi ini yang menjadi pokok penting untuk dikaji lebih mendalam dalam analisis kebijakan kurikulum di Indonesia. Untuk rumusan masalah yang kami angkat berdasarkan latar belakang, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Yang kedua, apa karakteristik masing-masing kurikulum di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana analisis kebijakan dan pengembangan kurikulum di Indonesia? Tujuan pembahasan yang kami angkat yaitu yang pertama, mendeskripsikan perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik setiap kurikulum. Yang ketiga, menganalisis kebijakan dan implementasi kurikulum. Hakikat kurikulum. Kurikulum pada hakikatnya merupakan inti dari proses pendidikan karena menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di lembaga pendidikan. Secara umum, kurikulum ini dipahami sebagai perangkat rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di dalamnya terdapat tujuan pendidikan yang ingin dicapai, isi materi yang harus dipelajari, strategi pembelajaran yang digunakan guru, serta sistem evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam proses belajar. Sebagai seperangkat rencana pembelajaran, kurikulum ini berfungsi memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menentukan kompetensi apa yang harus dimiliki peserta didik, materi apa yang perlu disampaikan, metode apa yang paling sesuai digunakan, dan bagaimana hasil belajar dinilai secara objektif. Dengan adanya kurikulum ini, proses pembelajaran tidak berlangsung secara acak, tetapi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam perspektif akademik, kurikulum tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai suatu sistem yang memiliki dimensi filosofis, sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Kurikulum mencerminkan pandangan suatu bangsa tentang manusia ideal yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum menjadi bagian penting dalam menentukan arah perkembangan pendidikan sekaligus menentukan kualitas lulusan yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan. Kurikulum dapat dipahami sebagai instrumen rekayasa sosial yang membentuk kualitas sumber daya manusia. Jadi melalui kurikulum, negara ini dapat menanamkan nilai, budaya, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, kurikulum bukan hanya mengatur apa yang dipelajari peserta didik di sekolah, tetapi juga menjadi alat strategis dalam membentuk generasi yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa di masa depan. Selanjutnya yaitu dimensi kebijakan kurikulum. Kebijakan kurikulum tidak disusun secara sederhana sebagai daftar mata pelajaran, tetapi dibangun melalui berbagai dimensi yang saling berkaitan. Setiap dimensi memberikan dasar dalam menentukan arah, isi, serta implementasi kurikulum, agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional. Dalam pengembangannya, kebijakan kurikulum tidak
setidaknya memiliki 5 dimensi utama. Yang pertama itu adalah filosofis, yang kedua yaitu sosiologis, ketiga psikologis, keempat politis, dan yang kelima teknologis. Yang pertama yang kita bahas yaitu adalah dimensi filosofis. Dimensi filosofis ini berkaitan dengan landasan nilai dan pandangan hidup yang menjadi dasar penyusun kurikulum. Kurikulum harus mencerminkan tujuan pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai bangsa. Melalui dimensi ini, kurikulum ini menentukan arah pendidikan nasional, termasuk jenis manusia seperti apa yang ingin dibentuk melalui proses pendidikan. Nilai moral, karakter, identitas nasional, dan cita-cita bangsa tercermin dalam penyusunan tujuan pembelajaran, sehingga kurikulum ini tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga berkepribadian. Selanjutnya, dimensi sosiologis. Dimensi sosiologis ini menempatkan kurikulum sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat. Pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan tuntutan kehidupan modern. Oleh karena itu, kurikulum disusun agar peserta didik memiliki kompetensi yang relevan dengan lingkungan sosialnya. Melalui dimensi ini, kurikulum berfungsi sebagai sarana untuk mentransformasikan nilai sosial sekaligus mempersiapkan generasi yang mampu hidup dan berkontribusi di tengah masyarakat yang terus berkembang. Selanjutnya, yaitu yang ketiga adalah dimensi psikologis. Dimensi psikologis ini berkaitan dengan perkembangan peserta didik sebagai individu. Kurikulum harus disusun sesuai dengan tahap perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral peserta didik. Setiap usia memiliki karakteristik belajar yang berbeda sehingga materi, metode, dan evaluasi pembelajaran harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dengan memperhatikan dimensi psikologis, proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik secara individual. Selanjutnya yaitu yang keempat, dimensi politis. Kurikulum juga memiliki dimensi politis karena kebijakan pendidikan sering dipengaruhi oleh perubahan pemerintahan dan arah kebijakan negara. Setiap pergantian kepemimpinan dapat membawa perubahan dalam visi pendidikan yang kemudian berdampak pada perubahan kurikulum. Dalam hal ini, kurikulum ini menjadi instrumen negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Karena itu, perubahan kurikulum ini seringkali tidak hanya didasarkan pada kebutuhan akademik, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan ideologi dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, dimensi teknologis, yaitu yang terakhir, sebagai respon terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi digital yang semakin pesat. Kurikulum harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan teknologi agar peserta didik memiliki literasi digital dan keterampilan abad ke-21. Integrasi teknologi dalam kurikulum ini menjadi penting agar proses pembelajaran lebih inovatif, interaktif, dan relevan dengan dunia modern. Dengan demikian, kurikulum ini tidak hanya berorientasi pada pengetahuan tradisional, tetapi juga mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan era digital. Dimensi kebijakan kurikulum ini secara keseluruhan, kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum ini merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Jadi setiap dimensi saling melengkapi dalam memastikan bahwa kurikulum ini mampu menjadi instrumen pendidikan yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Ragelia Fadila. Kemudian saya akan mengambil alih untuk pembahasan selanjutnya, yaitu terkait pada perubahan kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Ragelia Fadila, bahwasanya perubahan kurikulum ini banyak dilandasi beberapa hal, yang diantaranya itu filosofis, sosiologis, psikologis, politis, dan teknologis. Nah, maka dari itu kami berupaya untuk menjabarkan hal ini ke dalam perubahan-perubahan dari kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kurikulum 1947. Kurikulum 1947 atau yang dinamai dengan rencana pembelajaran merupakan kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan yang menjadi awal perubahan dari sistem pendidikan kolonial. Kurikulum ini dirancang untuk membangun pendidikan yang berlandaskan semangat kebangsaan, fokus utama pada pembentukan karakter dan rasa cinta tanah air.
Kurikulum ini menekankan penanaman nilai nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Namun, kurikulum ini masih sederhana dan belum sistematis serta belum berbasis kompetensi, sehingga masih menitik beratkan pada pembentukan karakter daripada pengembangan keterampilan dan pengetahuan secara mendalam. Selanjutnya, kurikulum ini mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, menunggu pergantian slide terlebih Mohon dahulu. maaf, sebentar nyangkut. Nah, sembari menunggu pergantian slide, untuk kurikulum 1947 ini dilandaskan dengan untuk pergantian dari kurikulum lama ya sekalian. Sebenarnya kurikulum kita ini sudah dibuat oleh kolonial Belanda. Maka dari itu diterapkanlah kurikulum 1947 yang dilandaskan pada jiwa nasionalisme serta didik. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 1952. Nah, kurikulum 1952, mohon maaf, kurikulum 1952 ini atau rencana pembelajaran terurai, namakan dengan rencana pembelajaran terurai, yang tujuannya penyempurnaan dari kurikulum 1940 ini yang mulai menekankan penyusunan materi pembelajaran secara lebih rinci dan terstruktur. Kurikulum ini dibuat agar proses pendidikan lebih tertata dengan tujuan dan isi pembelajaran yang lebih jelas bagi guru dalam mengajar. Dalam pelaksanaannya, kurikulum ini masih berpusat pada guru atau teacher center, di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan dan siswa cenderung pasif meskipun lebih sistematis dibanding kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini masih memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan berpikir kritis dan kemandirian peserta didik. Nah, selanjutnya berubah lagi menjadi kurikulum 1964. Nah, kurikulum 1964 ini dilandasi dengan konsep Pancawardhana yang menekankan pada pengembangan peserta didik secara menyeluruh melalui 5 aspek, yaitu cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, namun juga pada pembentukan kepribadian, emosi, keterampilan, dan nilai moral peserta didik. Pendekatan ini menunjukkan arah pendidikan yang lebih holistik dan humanistik, di mana peserta didik dipandang sebagai manusia utuh yang harus berkembang seimbang. Namun, dalam pelaksanaannya pun masih terkendala oleh kesiapan guru dan sarana pendidikan yang terbatas, sehingga implementasinya belum optimal. Selanjutnya itu berubah lagi, Bapak Ibu sekalian, setelah 4 kali berubah ya, di tahun 1968. Nah, kurikulum 1968 ini disusun pada masa awal Orde Baru dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta mendukung stabilitas nasional. Kurikulum ini menekankan pembinaan karakter, disiplin, dan kepatuhan sosial, di mana pendidikan digunakan sebagai sarana menanamkan ideologi negara dan membentuk warga negara yang tertib. Namun, kurikulum ini pun cenderung terlalu menekankan aspek ideologis dan kepatuhan, sehingga ruang berpikir kritis dan kreativitas peserta didik masih terbatas. Proses pembelajaran juga masih berpusat pada guru, sehingga kurang mendorong inovasi dalam pendidikan. Selanjutnya bergeser lagi menjadi kurikulum 1975. Nah, kurikulum 175 ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Kurikulum ini menekankan tujuan instruksional yang jelas serta pembelajaran yang sistematis, di mana setiap kegiatan pembelajaran direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terarah. Guru dituntut menyusun pembelajaran secara rinci agar hasil pembelajaran dapat diukur dengan jelas. Kelebihannya adalah pembelajaran menjadi lebih terencana dan terukur, serta meningkatkan profesionalisme guru. Namun, kurikulum ini juga memiliki kelemahan semuanya, karena beban administrasi yang tinggi dan pembelajaran yang cenderung kaku, sehingga membatasi kreativitas dan fleksibilitas guru dalam mengajar. Selanjutnya, berubah lagi menjadi kurikulum 1994. Nah, kurikulum 1994 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan menggabungkan pembelajaran terstruktur dan keaktifan siswa. Kurikulum ini memiliki struktur yang jelas dengan
pembagian mata pelajaran yang nasional, serta bertujuan menyeimbangkan penguasaan materi dalam proses belajar. Kembali lagi, namun kurikulum ini masih memiliki kelemahan karena materi yang terlalu padat dan waktu belajar yang panjang, sehingga sering menimbulkan beban berlebih bagi siswa. Akibatnya, pembelajaran cenderung fokus pada penyampaian materi daripada pemahaman mendalam. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 ini dinamai dengan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK, yang diperkenalkan pada tahun 2004 dan menekankan pada pencapai kompetensi nyata peserta didik, bukan sekedar penguasaan materi. Pembelajaran diarahkan agar siswa mampu menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang. Nah, kembali lagi, namun untuk pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman guru dan sistem penilaian yang belum optimal. Kemudian KBK juga menjadi langkah penting menuju pendidikan yang lebih modern dan berorientasi pada hasil belajar. Nah, kembali lagi direvisi pada tahun 2006 yang dinamai dengan KTSP yang merupakan pengembangan dari KBK. Kurikulum ini memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai kondisi masing-masing. Kurikulum ini bersifat desentralisasi sehingga sekolah dapat menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, lingkungan, dan kebutuhan daerah. Sementara pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi. KTSP membuat pembelajaran lebih kontekstual dan memberi ruang bagi kreativitas guru serta sekolah. Namun kelemahannya adalah kualitas pendidikan menjadi tidak merata karena kemampuan setiap sekolah berbeda dalam mengembangkan kurikulum, serta tidak semua guru siap dengan tuntutan penyusunan kurikulum secara mandiri. Selanjutnya, kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan pembaharuan pendidikan Indonesia yang dirancang untuk menjawab tantangan global dan perkembangan zaman. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga berkarakter kuat. Salah satu ciri utamanya adalah pendekatan saintifik yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Pendekatan ini menjadikan peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan mendorong kemampuan berpikir kritis serta pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya berubah lagi menjadi Bapak Ibu masih ada penjelasan lebih lanjut, yaitu kurikulum 2013 juga menekan pendidikan karakter dengan nilai-nilai seperti disiplin. Selain tadi tujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik, kurikulum 2013 ini juga menekankan pada karakter seperti disiplin, jujur, tanggung jawab, dan kerjasama yang terintegrasi dalam pembelajaran. Kurikulum ini juga mengembangkan kompetensi abad ke-21 seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kemudian literasi digital. Nah, secara keseluruhan, kurikulum 2013 ini berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengintegrasikan sikap, pengetahuan, keterampilan. Namun, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, kurikulum ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih modern dan relevan. Selanjutnya, ini kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan terbaru dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang dirancang untuk memberikan kebebasan yang lebih luas dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini lahir sebagai respon terhadap tantangan pendidikan modern sekaligus sebagai upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi yang berdampak besar terhadap kualitas belajar peserta didik. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung memiliki struktur yang lebih seragam, kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum ini menekankan bahwa pendidikan harus lebih berpusat kepada siswa dan menghargai keberagaman potensi yang dimiliki setiap individu. Salah satu karakteristik utama kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang fleksibel. Dalam kurikulum ini, sekolah diberikan keleluasaan untuk mengatur strategi pembelajaran sesuai kondisi lingkungan dan karakter peserta didik yang ada di sekolah. Guru tidak lagi hanya mengikuti target materi yang kaku, tetapi dapat menyesuaikan ke dalam materi agar pembelajaran lebih bermakna.
Fleksibilitas ini memungkinkan proses belajar menjadi lebih efektif karena guru dapat fokus pada penguasaan konsep esensial daripada mengejar banyaknya materi yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, karakteristik berikutnya adalah diferensiasi belajar. Nah, sering kita dengar bahwa pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dilandasi juga dengan diferensiasi belajar yang fokusnya adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian minatnya, kemudian kemampuan peserta didik. Kurikulum Merdeka mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga tidak semua peserta didik dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Melalui pendekatan diferensiasi, guru didorong untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai potensinya. Pendekatan ini menunjukkan perubahan besar dari sistem pembelajaran seragam menuju pembelajaran yang lebih individual. Ciri penting lainnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita kenal sebagai P5. Proyek ini menjadi bagian khusus dalam kurikulum yang bertujuan membentuk karakter peserta didik melalui pengalaman belajar nyata, yaitu siswa diajak untuk terlibat dalam kegiatan yang menumbuhkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kreativitas, kemandirian, kebinekaan global, kemudian bernalar kritis dan beriman. Pembelajaran melalui proyek membuat siswa tidak hanya belajar teori di kelas, tapi juga memahami penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi lebih kontekstual dan tidak sekedar bersifat konseptual. Nah, selain itu, kurikulum Merdeka juga berfokus pada pemulihan pembelajaran. Kebijakan ini hadir untuk mengatasi ketertinggalan belajar yang dialami banyak peserta didik akibat perubahan sistem pendidikan yang selama masa pandemi. Kurikulum ini menyederhanakan materi menjadi kompetensi esensial agar guru dapat memberikan perhatian lebih pada penguasaan dasar peserta didik. Melalui pemulihan pembelajaran, siswa diberikan kesempatan untuk memperkuat kemampuan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik yang menjadi fondasi penting pendidikan jangka panjang. Dari sisi keunggulan, kurikulum Merdeka dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Kurikulum ini memungkinkan sekolah menyesuaikan pembelajaran dengan perubahan sosial, budaya, teknologi yang terus berkembang. Dengan struktur yang lebih sederhana, pendidikan menjadi mudah menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa depan. Adaptasi ini penting agar pendidikan tidak tertinggal dari dinamika kehidupan masyarakat modern. Nah, keunggulan berikutnya adalah kurikulum ini lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada penguatan materi, tetapi juga pada kemampuan yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan nyata. Melalui pendekatan berbasis proyek dan diferensiasi, peserta didik dapat mengembangkan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, yang mana hal ini menjadikan pembelajaran lebih dekat dengan realitas kehidupan, sehingga peserta didik dapat memahami manfaat belajar secara lebih nyata. Kemudian kurikulum Merdeka juga dinilai lebih humanis karena menempatkan peserta didik sebagai individu yang unik. Kurikulum ini tidak hanya menilai hasil akademik, tetapi juga menghargai proses belajar dan perkembangan pribadi siswa. Guru diberikan peran sebagai pendamping yang membantu peserta didik berkembang sesuai kemampuannya masing-masing. Pendekatan ini menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, inklusif, dan menghargai perbedaan antara peserta didik. Nah, terakhir, secara keseluruhan, kurikulum Merdeka menunjukkan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia, yang dimana menuju sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, kemudian adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dengan karakteristik pembelajaran fleksibel, diferensiasi belajar, dan fokus pada pemulihan pembelajaran, kurikulum ini menjadi langkah penting dalam pewujudan pendidikan yang lebih relevan dengan tantangan abad ke-21. Meskipun implementasinya masih memerlukan penyesuaian, kurikulum Merdeka memberikan arah baru bagi pendidikan di Indonesia yang lebih manusiawi dan berpusat pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Hamidi. Bagaimana Bapak Muhammad Hamidi? Apakah? Terima kasih Pak Rizky. Suara saya kedengaran?
Jelas Bapak. Jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rizky kesempatan yang diberikan pada saya. Setelah kita mendengar beberapa kurikulum yang dilakukan di Indonesia, sekarang kita coba menganalisis kebijakan yang ada pada saat ini. Kebijakan kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan sebagai respon terhadap perkembangan zaman, baik dari faktor sosial, teknologi, politik maupun kebutuhan global. Setiap perubahan kurikulum dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tuntutan masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih relevan dengan perkembangan dunia. Namun dalam praktiknya perubahan kurikulum sering tidak diimbangi dengan kesiapan di lapangan. Guru, sekolah, dan fasilitas pendidikan terkadang belum siap sepenuhnya, sehingga implementasi kurikulum tidak berjalan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kurikulum tidak hanya bergantung pada konsep, tetapi juga pada kesiapan seluruh komponen pendidikan. Lanjut. Implementasi kurikulum merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan pendidikan. Sebaik apapun konsep kurikulum yang dirancang oleh pemerintah, hasilnya tidak akan optimal apabila pelaksanaan di lapangan menghadapi berbagai hambatan. Dalam praktiknya, implementasi kurikulum di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Tantangan tersebut mempengaruhi efektivitas penerapan kurikulum sehingga sering menimbulkan kesenjangan antara kebijakan. Tantangan secara internal, salah satunya tantangan internal yang paling utama adalah kompetensi guru. Guru merupakan pelaksana utama kurikulum di kelas, sehingga keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan guru dalam memahami dan menerjemahkan kurikulum ke dalam pembelajaran. Namun, tidak semua guru memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi perubahan kurikulum. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran baru, menyusun perangkat ajar, maupun melakukan penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum. Kondisi ini menyebabkan implementasi kurikulum sering berjalan tidak maksimal karena pemahaman guru terhadap kebijakan masih terbatas. Lanjut. Tantangan internal berikutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Kurikulum modern menuntut pembelajaran lebih aktif, inovatif, dan berbasis teknologi. Namun, pada kenyataannya tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Keterbatasan ruang belajar, laboratorium, perangkat digital, akses internet, serta media pembelajaran menjadi hambatan serius terutama di daerah terpencil. Ketidaksesuaian antara tuntutan kurikulum dan kondisi sarana sekolah menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat berlangsung. Selain itu, pemahaman konsep kurikulum juga menjadi tantangan internal yang penting. Dalam banyak kasus, perubahan kurikulum hanya dipahami sebatas perubahan administrasi, tanpa disertai pemahaman mendalam mengenai filosofi dan tujuan kurikulum itu tersebut. Akibatnya, guru sering melaksanakan pembelajaran dengan pola lama. Meskipun menggunakan kurikulum baru, pemahaman yang kurang menyeluruh terhadap konsep dasar kurikulum menyebabkan implementasi berjalan secara formalitas, bukan perubahan nyata dalam proses pembelajaran. Lanjut. Tantangan eksternal. Di samping faktor internal, implementasi kurikulum juga menghadapi tantangan eksternal, berupa perubahan kebijakan yang terlalu cepat. Dalam sistem pendidikan Indonesia, perubahan kurikulum sering terjadi dalam waktu yang relatif singkat, mengikut pergantian kebijakan pemerintah. Kondisi ini membuat sekolah, guru kesulitan beradaptasi karena sepenuhnya menguasai kurikulum secara perubahan. Yang terlalu cepat dapat menimbulkan kebingungan di lapangan dan membuat implementasi menjadi kurang stabil. Akibatnya proses pembelajaran sering terganggu karena tenaga pendidik harus terus menyesuaikan. Tantangan eksternal dalam implementasi kurikulum di Indonesia antara lain adalah disparitas daerah dan tekanan globalisasi, kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang beragam, menyebabkan pelaksanaan kurikulum tidak merata karena sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas dan sumber daya yang lebih baik dibandingkan sekolah daerah terpencil. Selain pun, globalisasi menuntut peserta didik memiliki kompetensi abad ke-21, bersaing secara global, namun sisi lain pendidik juga harus tetap menjaga nilai dan identitas budaya lokal, sehingga kurikulum perlu penyeimbangan dalam proses pelaksanaannya. Lanjut. Implikasi secara akademik.
Pengembangan kebijakan kurikulum di Indonesia menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya sekedar dokumen pembelajaran, tetapi merupakan instrumen strategis yang harus disusun berdasarkan pertimbangan akademik yang kuat. Oleh karena itu, setiap perubahan kurikulum perlu didasarkan pada prinsip ilmiah agar mampu menjawab kebutuhan pendidikan secara tepat dan berkelanjutan. Implementasi dalam pendidikan, implikasi pentingnya adalah kurikulum harus berbasis riset, berkelanjutan, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan zaman. Selain itu, kurikulum juga harus pusat pada peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna dan mampu mengembangkan potensi secara optimal sesuai kebutuhan masa depan. Lanjut. Rekomendasi pengembangan kurikulum di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis pengembangan kurikulum di Indonesia perlu dilakukan secara lebih terencana agar implementasi berjalan efektif di seluruh satuan pendidikan. Hal ini mencakup penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan, sehingga guru benar-benar memahami filosofi strategis dan evaluasi kurikulum yang berlaku. Selain itu, perubahan kurikulum perlu berbasis data dan evaluasi yang objektif, serta mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk mendukung literasi digital peserta didik. Stabilitas kebijakan juga penting agar sekolah dan guru memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi sehingga perubahan kurikulum dapat diterapkan secara optimal tanpa menimbulkan kebingungan. Lanjut, kesimpulannya dari apa yang kita lihat tadi atau kita dengar, perkembangan kurikulum Indonesia menunjukkan bahwa sistem pendidikan terus berubah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi setiap perubahan kurikulum mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam pembentukan karakter maupun dalam pembentukan karakter. Perubahan kurikulum juga menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia bersifat dinamis, terus disempurnakan agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Namun, tantangan utama dalam penerapan kurikulum terletak pada implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, kurikulum masa depan perlu lebih adaptif, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik, serta mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Lanjut. Itulah paparan yang dapat kami sampaikan. Sekarang saya serahkan kepada Pak Riki untuk memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak Muhammad Habidi telah memberikan pemaparan materi ya, terkait dimensi perubahan kebijakan kurikulum. Nah, di sini kami dari kelompok 2 izin membuka sesi tanya jawab yang sebelumnya kami juga dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian telah meluangkan waktunya terutama untuk mendengarkan pemaparan dari kami yang mohon maaf slide-nya cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian, yang dimana kami berusaha untuk menjadikan materi ini lebih dalam dan terperinci agar lebih mudah membuka peluang untuk dibahas. Nah, kami izin Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya izin bertanya kepada Bapak Ahmad Susanto, apakah sesi ini dibatasi dulu Bapak per 3 orang atau satu sesi itu boleh lebih dari 3 orang? Ya, bisa 4 orang gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Sudah ada 5 orang yang sudah mengangkat tangan. Oh, Pak Saidia mungkin menurunkan tangan. Masih Pak Edi Purwoto juga. Nah, sesuai arahan dari Pak Ahmad Susanto, bahwasanya satu sesi itu kita batasi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ada 4 orang dan di sini ada 4 nama yang sudah tersusun dari awal, yaitu Bapak Mustaqili, kemudian Bapak Hakim Sulianto, selanjutnya Ibu Rufaidah, dan yang terakhir Bapak Haidir. Nah, untuk Bapak Edi Purwoto, nanti jika ada waktu setelah sesi pertama selesai, kita akan membuka sesi kedua. Baik, untuk Bapak Mustaqili, silahkan ajukan pertanyaannya Bapak. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik
kalau kita membahas tentang kurikulum, karena pada dasar kita semua adalah pendidik. Jadi kurikulum di Indonesia kan sering berubah-ubah, ya. Nah, jadi tentunya banyak hal-hal, eh, banyak sekali harapan-harapan para pendidik-pendidik kita dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum untuk pendidikan di Indonesia yang lebih maju. Yang ingin saya tanyakan, mengapa perubahan kurikulum di Indonesia cenderung terjadi dalam waktu relatif singkat? Ya, itu satu. Yang kedua, hubungan politik nasional dengan hubungan antara kebijakan politik nasional dengan perubahan kurikulum di Indonesia. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Mustaqili, mungkin saya ulangi sekali lagi ya pertanyaan Bapak. Bapak menyinggung terkait kurikulum yang berubah-ubah. Yang dimana kita sebagai guru pun ada harapan tinggi dari perubahan kurikulum ini yang bertujuan dengan pertanyaan Bapak, yaitu mengapa perubahan kurikulum ini terbilang singkat, mungkin bisa dibilang 3-5 tahun selalu berganti, dan kemudian apa keterkaitan dari politik nasional terhadap perubahan kurikulum ini. Apakah benar, Bapak? Iya, betul. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kami izin menampung terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Mustaqidi. Selanjutnya silahkan Bapak Hakim Sudianto ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Riki Andre Mahesa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam presentasi makalah yang saudara sampaikan tadi dengan teman-teman kelompok, saya melihat ada pembelajaran saat ini dibandingkan dengan pembelajaran yang lalu, dari kurikulum meningkat ke kurikulum yang lain, ada perubahan dan terus perubahan. Apakah pembelajaran saat ini, bagi saudara sekalian, sudah cukup membentuk siswa yang kritis, kreatif, dan mandiri? Atau justru masih terlalu menekankan hafalan dan pencapaian nilai? Karena ini penting saya sampaikan, realita pendidikan saat ini, kalau kita lihat tuh menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pembelajaran dan praktik di kelas. Secara ideal, kurikulum dirancang untuk membentuk praktik peserta didik yang mampu berpikir kritis seperti yang Pak Andre tadi sampaikan, kemudian kreatif, mandiri. Tetapi dalam praktiknya, banyak pembelajaran masih berpusat pada guru, menuntut hafalan, mengejar nilai, kemudian ujian. Akibatnya siswa sering menjadi penerima informasi pasif, Pak. Jadi bukan subjek aktif yang mampu menganalisis masalah dan mencari solusi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi tolong Pak ditanggapi terkait apakah itu sudah cukup membentuk siswa yang kritis, kreatif, dan mandiri, atau justru masih terlalu menekankan hafalan dan pencapaian? Karena realitas saat ini, kalau kita lihat di lapangan masih banyak yang seperti itu. Terima kasih Pak Riki, Bu Regelia, dan Bapak Muhammad Hamidi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bapak Hakim Sudianto, mohon maaf atas pertanyaannya. Mungkin saya ulangi kembali. Fokus pertanyaannya adalah apakah pembelajaran sudah terfokus pada kemampuan yang bisa kita bilang adalah kemampuan abad 21, di mana berpikir kritis, mandiri, dan lain sebagainya macamnya, yang telah disesuaikan dengan kurikulum sekarang dan penerapannya di lapangan, dan apakah ini bertolak belakang seperti yang telah terjadi di sekolah. Nah, hal ini menjadikan untuk dianalisis ya Bapak Hakim, apakah yang diharapkan dari perubahan kurikulum ini sesuai dengan... Iya, betul sekali Pak. Substansi pertanyaannya ke sana Pak, betul sekali. Terima kasih Bapak Hakim atas pertanyaannya. Selanjutnya, siap, sama-sama. Selanjutnya kepada Ibu Rufaidah, dipersilakan Ibu. Terima kasih Pak kesempatannya. Baik. Di Indonesia ini kan memiliki keragaman geografis dan sosial ekonomi yang ekstrim ya Pak ya. Sebuah kebijakan kurikulum nasional sering sulit diterapkan secara seragam antara sekolah kota dengan sekolah daerah. Bisa dikatakan 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Pertanyaannya, jika
Maksudnya saya, pertanyaannya bagaimana menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kurikulum di daerah? Strategi adaptasi apa yang paling tepat untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam struktur kurikulum Merdeka tanpa mengurangi standar kompetensi nasional? Itu pertanyaan, Pak. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, apakah boleh diulangi pertanyaannya? Saya minta dan izin untuk intonasinya diperhatikan sedikit Ibu. Soalnya terlalu cepat, jadi saya belum bisa menangkap. Baik, Pak. Di Indonesia ini kan memiliki keragaman geografis dan sosial ekonomi yang ekstrim ya Pak ya. Sebuah kebijakan kurikulum nasional sering sulit diterapkan secara seragam antara sekolah kota dengan sekolah daerah atau bisa dikatakan daerah 3T itu tadi, terdepan, tertular, tertinggal. Yang saya tanyakan, bagaimana menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kurikulum di daerah 3T, strategi apa yang paling tepat untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam struktur kurikulum mereka tanpa mengurangi standar kompetensi nasional. Strateginya Pak, yang maksudnya Pak. Bisa dipahami Pak? Insya Allah Ibu, mungkin saya izin mengulangi Bu. Jika salah tolong dibenarkan. Yang saya tangkap adalah dari banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, terutama dari geologi, sosial dan ekonomi, dan perbedaan yang cukup besar dari daerah 3T maupun kota. Dan Ibu bertanya apakah dan bagaimanakah menyusun rekomendasi yang tepat untuk kurikulum yang bisa disesuaikan dengan daerah 3T dan strategi apa yang bisa memperkuat penerapan kearifan tanpa lokal mengurangi standar kompetensi nasional. Oke, baik Ibu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali Ibu. Selanjutnya saya persilahkan untuk Bapak Haidir. Silakan Bapak. Saya dengar nih. Siap Bapak. Halo? Oke. Ya mungkin. Atau nak cokap loh. Ini mohon maaf izin Pak Pengawas ya. Jadi menanggapilah sedikit. Jadi dari presentasi tersebut, pertanyaan saya yang 3 ini udah ditanyakan oleh Pak Hakim rupanya. Masalah siswa yang kritis tadi itu. Tapi saya masih ada stok lagi. Jadi dari presentasi tersebut mungkin yang perlu kita tanggapi, perlu pendalaman lagi lah. Kira-kira sejauh mana kesiapan guru dan ketersediaan infrastruktur pendidikan mempengaruhi keberhasilan kebijakan kurikulum yang sering berubah-ubah di era digital saat ini. Nah, itu yang perlu kita persiapkan. Karena kalau kurikulum berganti terus tapi kitanya nggak siap, sama juga nol. Kemudian bagaimana model evaluasi kurikulum yang adaptif dan berbasis data yang dapat dikembangkan dan berkelanjutan supaya efektivitas kurikulum di Indonesia tidak berubah terlalu cepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ditanggapi kawan-kawan. Terima kasih. Mudah-mudahan terima kasih. Mohon maaf, saya izin meminta tolong ke Bapak untuk mengulangi ke pertanyaan kedua, Bapak. Yang kedua tuh bagaimana model evaluasi kurikulum yang adaptif dan berbasis data supaya bisa dilaksanakan secara berkelanjutan supaya efektivitas tidak terlalu cepat berubah kurikulum. Nah, karena kalau berubah terus terlalu cepat, yang pusing kita yang di bawah ini, terutama yang guru. Mungkin bisa dipahami, Pak Riki. Baik, saya izin mengulangi Bapak, mohon dikonfirmasi apakah pertanyaan ini ada kekeliruan dari penanggapan saya. Ya, pertanyaan pertama itu sejauh mana dari sarana dan prasarana dengan kemampuan guru terhadap perkembangan kurikulum yang semakin hari dan semakin tahun itu semakin cepat. Apakah betul Bapak yang pertama?
Bagaimana Bapak Hidi? Halo Bapak Hidi. Oke, masalah itu. Ya, yang kedua itu bagaimana evaluasi yang adaptif agar Evaluasi kurikulum. evaluasi kurikulum yang adaptif ya Bapak. Iya, dan berbasis data. Dan berbasis data agar tidak terus terjadi pergantian kurikulum yang cepat ya Bapak. Betul? Iya. Kira-kira begitulah. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Kembali kami berdiskusi juga untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang lain. Kami juga memberikan kesempatan kepada rekan tim saya, Bapak Muhammad Habibie atau Ragelia. Mungkin selama ada pertanyaan tadi dari 4 orang ini, dari Pak Mustaqil, Bapak Hakim Lianto, kemudian Ibu Rufaidah dan Bapak. Terima kasih Pak Rizky waktu yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan berkaitan kurikulum itu sendiri. Pertama dengan Pak Mustakiri. Pertanyaan intinya perubahan pada kurikulum itu sangat cepat. Perubahan ini tentu ada pengaruh daripada perubahan pemerintah juga. Jadi kalau kita lihat perubahan kurikulum yang berlanjut beberapa tahun yang terdahulu sampai pada saat ini, memang dipengaruhi juga adanya perubahan pemerintahan. Tetapi kita pada hakikatnya berpikir positif. Setiap perubahan kurikulum itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk perbaikan. Jadi kita peserta pelaku di lapangan, hakikatnya kita mengambil intisarinya bahwa perubahan itu adalah tujuan untuk perbaikan. Kalau perubahan kurikulum tidak dilakukan juga tidak ideal, karena bagaimanapun setiap sesuatu itu berjalan terus-menerus, maka penyesuaian harus kita lakukan. Salah satunya kurikulum ini melalui perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan politik nasional. Apa sih pengaruhnya hubungan politik nasional? Ya jelas, setiap kepemimpinan itu punya cita-cita tersendiri. Nah, pada saat ini kita ketahui, kita ambil sampel saja di zamannya Pak Prabowo sekarang, ya, mempunyai visi misi sendiri terhadap pendidikan itu. Otomatis implementasi bawah kita harus dapat melakukan cita-cita tersebut. Kalau dikatakan perubahan kurikulum, salah satunya tidak semua kurikulum itu terjadi perubahan. Contoh kurikulum Merdeka pada saat ini, ya. Kurikulum Merdeka ini sebenarnya tidak melakukan perubahan secara totalitas. Hanya pada pendekatan pembelajaran saja yang dilakukan di zamannya Pak Lutfi ini. Jadi kita berharap kepada pemerintah selanjutnya bahwa kurikulum itu tidaklah terjadi perubahan totalitas, tetapi bagaimana merefleksi kurikulum terdahulu menjadi lebih baik. Itu harapan kita. Tetapi kalau terjadi perubahan totalitas, otomatis tantangan yang sangat berat adalah kita di lapangan, khususnya para pendidik, untuk melakukan pemahaman terhadap suatu kurikulum saja mungkin tidak bisa secara full. Yang kita rasakan pada tahap-tahap terdahulu, kurikulum 13, kurikulum Merdeka, belum atam bahasa kita itu, kurikulum 13, kita sudah datang kurikulum baru. Tetapi itulah kondisi keadaan yang kita lihat nyata di lapangan. Atau tinggal bagaimana kita meningkatkan kapasitas yang dimiliki oleh guru-guru kita di lapangan untuk melakukan penyesuaian. Memang kendalanya tidak semua guru dapat menyamakan persepsi keinginan dari atasan, tetapi ya kita percayalah, kita secara perlahan-lahan harus melakukan penyesuaian. Karena saya yakin kalau pendidik mempunyai itikat baik, dia akan melakukan penyesuaian. Apapun kendala di lapangan itu dia dapat melakukan penyesuaian. Insya Allah itu berjalan dengan baik. Selanjutnya saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Hakim. Praktek di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan dan cita-cita, di mana pada abad 21 kita mengharapkan pendidikan kritis. Inilah tantangan kita bersama selaku pendidik, bukan hanya orang per orang, ya. Oleh sebab itu, kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti ada guru yang sadar bahwa pendidikan itu penting dalam proses, bukan hanya pemahaman secara teoritis, tetapi bagaimana implementasinya di lapangan yang harus diterapkan. Kita menyadari, kalaupun ada diskomunikasi dalam proses pelaksanaannya, itu wajar. Karena perubahan-perubahan itu berjalan secara bertahap, ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan
kesadaran dan kapasitas guru itu selalu meningkat. Bagaimana memahami kurikulum yang berubah. Kalau kurikulum merdeka tidak berubah, tetapi pendekatannya. Untuk pendekatan perubahan kurikulum saja memerlukan waktu, karena sosialisasinya memang sangat terbatas, apalagi di saat-saat ini. Tapi yakin dan percaya, karena saya di lapangan melihat rekan-rekan itu sudah mulai bergerak memahami secara perlahan-lahan terhadap kurikulum yang berlaku pada saat ini. Ya Pak Hakim, selanjutnya masalah praktek tadi itu mudah-mudahan kesadaran ini tumbuh terus dari Pak Hakim bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan bahwa pembelajaran ini itulah pentingnya adanya komunitas. Di dalam forum komunitas itulah kita saling berbagi, karena kalau kita menunggu informasi dari satu jenjang saja, tidak ada terbatas. Kita berkembang terus karena barang digitalnya ada di tangan kita sendiri. Kalau digital yang dibagikan oleh pemerintah itu salah satu bagiannya, padahal kecanggihan digitalnya ada di tangan kita juga. Sekarang kata kalimatnya mau atau tidak mau kita berubah. Yang perlu kita tingkatkan bagaimana memberikan motivasi kepada rekan-rekan kita dan mengubah atau mengpropensat mereka berubah untuk menjadi lebih baik. Itu harapan kita. Sedangkan Pak Haidir, yaitu sejauh mana maaf Pak Rizky, diulang lagi pertanyaan Pak Haidir tadi tidak tercatat dengan baik. Saya Pak Haidir itu kurang lebih sejauh mana kemampuan guru dan prasarana terhadap perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, terhadap perubahan kurikulum yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana evaluasi kurikulum yang berbasis data dan serta adaptif agar dapat dijadikan patokan dalam perubahan kurikulum yang ada di Indonesia agar tidak terlalu cepat. Sejauh mana kurikulum? Lanjut Pak Rizky. Sejauh mana pengaruh kemampuan guru serta sarana dan prasarana terhadap perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana evaluasi kurikulum berbasis data yang adaptif agar pergantian kurikulum yang ada di Indonesia itu yang begitu cepat bisa teratasi begitu Bapak. Kalau kita bicara masalah sejauh mana pengaruhnya terhadap proses pembelajaran di sekolah terhadap kurikulum ini, jelas kalau kita bicara masalah sarana prasarana itu tadi sudah dijelaskan di slide bahwa memang banyak kendala. Salah satu perbandingannya antara kota dengan desa. Tetapi jangan hanya terbatas pada itu saja. Kalau kita terkungkung dengan batasan-batasan seperti itu, saya yakin dan percaya kita tidak akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar tersebut. Jadi pembelajaran itu kalau kita lihat digitalisasi sekarang zaman Pak Prabowo tidak ada lagi sekolah yang tidak dibagikan televisi itu ya. Tetapi itu hanya salah satu bagian untuk salah satu bagian stimulus yang diberikan pemerintah kepada kita untuk dapat bergerak secara digitalisasi. Tetapi yang harus kita pegang penting bagaimana gurunya, karena sumber belajar utama di dalam satu pendidikan itu adalah gurunya. Sehebat apapun digitalisasi yang disiapkan, tetapi kalau gurunya tidak siap untuk dapat menerima perubahan, saya yakin dan percaya tidak hanya di kota, tidak hanya di desa. Di kota pun kalau gurunya masih bersifat fixed mindset, yakinlah dan percaya barang itu tidak akan berfungsi. Tetapi kalau gurunya mempunyai mindset yang baik, walaupun dia berada di daerah terpencil, dapat melakukan sesuatu yang terbaik dalam melakukan pendidikan. Kita tidak lepas ingat bahwa pada saat penyusunan KOSP atau KSP itu kita melakukan analisis-analisis yang sangat tajam. Oleh sebab itu, dari analisis itulah kita melakukan penyesuaian tanpa melepas daripada regulasi kurikulum itu sendiri. Kita bisa lihat sikon atau kondisi di mana kita berproses. Kalau kita berproses di daerah terpencil, apa sih sarana yang ada di sana? Saya yakin dan percaya guru-guru lebih paham karena lebih konseptual pembelajaran yang ada. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jangan kita terkungkung dengan bahwa kalau tidak ada listrik, kalau tidak ada televisi, kalau tidak ada laptop, maka pembelajaran itu tidak akan berproses. Mudah-mudahan ini dapat kita lakukan. Kalau bicara masalah evaluasi berbasis data, pada saat ini kita sudah menata kepada itu. Kita tahu bahwa dalam satuan pendidikan itu sendiri memiliki raport
jelas rapot itu sebagai simbol keberhasilan, salah satu bagian pada saat pemerintahan saat ini ya. Nanti kurikulum ini akan berubah atau tidak, ya tentu berproses pada saat tatanan berikutnya. Tapi yakinlah dengan ada data yang sudah mulai dikumpulkan, Bapak Ibu berdasarkan Dapodik, berdasarkan berbasis data raport, disebut menggambarkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan kepada kita. Malah dalam proses penyusunan ARKAS pun, kalau saya lihat, Bapak Ibu sudah diberikan gambaran-gambaran acuan-acuan bagaimana arah kebijakan satuan pendidik itu untuk berbuat. Jadi kita tidak berjalan dengan sendirinya. Tapi yakinlah mudah-mudahan pemerintahan siapapun yang ke depan tidak mengubah totalitas daripada kurikulum itu, tapi merefleksi kurikulum untuk menjadi lebih baik. Itu harapan kita ke depan. Selain itu saya mencoba untuk pertanyaan Bu Rafiah ya. Bagaimana Pak Rizky, tolong pertanyaan Bu Rafiah tadi. Mohon maaf izin Bu Rufaidah. Ya. Rufaidah. Maaf Bu Rizky. Bapak Bu Rufaidah Hakika. Apa pertanyaan Pak satu itu? Nah itu dari banyaknya keberagaman, dari geografi, kemudian sosial ekonomi. Nah dari banyaknya perbedaan yang besar, Bu Rufaidah berfokus pada bagaimana menyusun rekomendasi kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah 3T, kemudian atau daerah 3T atau daerah tertinggal, kemudian strategi apa yang paling tepat untuk mengurangi menerapkan apa nama tadi Bu Rufaidah, mohon maaf. Nah baik Pak, saya paham cukup ya. Jadi pada intinya Bu Rufaidah menanyakan bagaimana penerapan dalam proses kurikulum itu di 3T. Ingat yang saya sampaikan tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Haidir maupun Pak Hakim, ya, sekolah atau satuan pendidik kan jangan lupa bahwa sekarang kebebasan perencanaan itu dilakukan di satuan pendidikan tanpa melepaskan regulasi yang ada. Apa saya katakan seperti itu? Ingat, KSP itu adalah panduan dalam proses pelaksanaan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi analisisnya itu harus dilakukan. Dengan analisis yang benar, insya Allah Bapak Ibu dapat melakukan hal-hal tersebut. Berkaitan bagaimana teknisnya untuk daerah 3T, Bapak Ibu jelas tanpa proses itu membuat kita berpikir kritis bagaimana kita mengintegrasikan semua itu ke dalam proses pembelajaran. Jadi itu untuk sementara dari beberapa pertanyaan tadi yang dapat saya simpulkan, mudah-mudahan dapat dipahami. Ada saya beri kesempatan kepada Pak Rizky dan Bu Ragelia untuk memberikan tambahan atau memberikan masukan yang lebih. Tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan yang lain supaya kita lebih dapat berdiskusi dengan hasil yang baik. Terima kasih saya rasa. Saya bilang tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jawaban dari keempat pertanyaan itu langsung dilahap semua ya Bapak Ibu sekalian. Kami juga izin menambahkan, saya dari moderator, mungkin dari Ibu Ragelia, apakah ada tambahan sebelum saya menambahkan? Oh iya, ada Pak. Lanjutkan Ibu. Baik, terima kasih untuk para penanya dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Hamidi sudah membantu menjawab pertanyaan ya, diborong habis sama Bapak. Kami bagian menambahkan untuk pertanyaan Pak Mustahidi. Jadi kurikulum di Indonesia ini sering berubah karena menyesuaikan perkembangan zaman, kebutuhan dunia kerja, serta hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Selain itu, perubahan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Yang kita ketahui, kurikulum ini berkaitan dengan politik nasional karena setiap pergantian kepemimpinan membawa visi pendidikan yang berbeda. Sehingga kurikulum itu ikut disesuaikan. Di sini menurut OECD 2020, kebijakan pendidikan ini sering dipengaruhi oleh arah dan prioritas pemerintah. Hal ini juga ditegaskan oleh UNESCO 2021 bahwa sistem pendidikan perlu adaptif terhadap perubahan sosial dan kebijakan nasional. Jadi harapannya yaitu adalah perubahan kurikulum ini ke depan lebih stabil dan terarah dan mendukung kemajuan pendidikan serta memudahkan guru dalam mengajar. Untuk jawaban pertanyaan
Siapa ini? Untuk pertanyaan siapa ya? Pak Hakim. Untuk pertanyaan Pak Hakim yaitu adalah Oh ya, untuk pertanyaan Pak Hakim jawabannya pembelajaran saat ini sepenuhnya belum berhasil membentuk siswa yang kritis, kreatif dan mandiri karena secara konsep kurikulum modern ini memang menekankan pada perkembangan high order thinking skill atau HOTS yang biasa kita sering dengar. Namun dalam praktiknya masih banyak pembelajaran yang berorientasi pada hafalan dan pencapaian nilai. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi di lapangan. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran masih cenderung teacher center, di mana guru ini menjadi sumber utama informasi, sehingga siswa kurang diberi ruang untuk mengeksplorasi ide dan berpikir kritis. Yang kedua yaitu sistem evaluasi pendidikan yang masih menitik beratkan pada hasil ujian, di mana mendorong guru dan siswa untuk fokus pada hafalan dibanding pemahaman mendalam. Yang ketiga yaitu keterbatasan waktu dan tuntunan kurikulum yang sering membuat guru memilih metode yang cepat yaitu ceramah dan latihan soal. Untuk pertanyaan Bu Rufaida, saya ingin coba menambahkan untuk wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, kebijakan kurikulum ini perlu fleksibel tetapi tetap menjaga standar nasional. Bagaimana rekomendasinya? Yang pertama yaitu menggunakan kurikulum kontekstual atau materi disesuaikan dengan kondisi lokal. Contohnya daerah pesisir, belajar tentang laut kita, desa pertanian kita belajar tentang agrikultur. Yang kedua tentang integrasi kearifan lokal, di mana ada budaya, kita belajar bahasa daerah dan potensi lokal dimasukkan dalam proyek kurikulum merdeka tanpa mengubah capaian nasional. Yang ketiga yaitu diferensiasi pembelajaran, yaitu metode yang disesuaikan dengan kondisi siswa dan fasilitas atau tidak disamaratakan dengan kota. Yang terakhir yaitu penguatan guru lokal, di mana pelatihan dan dukungan agar guru mampu mengembangkan pembelajaran berbasis konteks. Di sini menurut UNESCO 2021, pendidikan ini harus kontekstual dan relevan dengan lingkungan siswa, di mana sementara OECD ini menekankan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas lokal dan standar nasional. Jadi kesimpulannya kurikulum 3T ini perlu adaptif berbasis kearifan lokal tetapi tetap mengacu pada standar nasional agar kualitas pendidikan tetap merata. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan Pak Haidir, saya ingin coba menambahkan. Baik, untuk pertanyaan Pak Haidir, jadi Bapak Ibu, keberhasilan kurikulum ini sering berubah, sangat bergantung pada kesiapan guru. Jadi jika guru belum siap, atau pelatihannya terbatas, atau pemahamannya belum merata, maka implementasi kurikulum ini tidak maksimal. Bagaimana kesiapan guru dan sejauh mana? Yaitu pertama kita harus banyak guru masih tahap adaptasi saat kurikulum baru ditetapkan. Yang kedua, perlunya pelatihan berkelanjutan dan pendampingan. Yang ketiga, yaitu ketersediaan sarana juga mempengaruhi. Untuk model evaluasi kurikulum yang adaptif dan berbasis data, harusnya yang diperlukan yang pertama yaitu evaluasi berkelanjutan atau tidak mengganggu ganti kurikulum. Tidak menunggu gantinya kurikulum. Yang kedua, yaitu adalah berbasis data, yaitu menggunakan hasil asesmen siswa atau umpan balik guru dan kondisi sekolah. Yang ketiga yaitu pilot project atau uji coba kurikulum di beberapa sekolah sebelum diterapkannya UAS. Yang keempat yaitu monitoring dan refleksi guru, di mana kita melakukan laporan praktik pembelajaran nyata di kelas. Di sini menurut OECD 2020, kebijakan pendidikan efektif harus berbasis data dan evaluasi berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh UNESCO 2021 yang menekankan pentingnya sistem pendidikan yang adaptif dan relektif. Jadi kesimpulannya ini,
kurikulum ini tidak perlu sering berubah, tetapi cukup kita perbaiki secara bertahap berbasis kedataan dan kesiapan guru. Mungkin sekian tambahan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian Bu Ragelia. Menurut Fadila sudah sangat-sangat menjawab ya menurut saya sudah sangat-sangat menjawab beberapa poin yang dipertanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit ingin menambahkan secara sederhana berkaitan beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan itu mungkin saya rangkum menjadi beberapa poin dari pertanyaan Pak Mus, pasti yang fokusnya pada pertanyaan apakah ada hubungan politik terkait perubahan kurikulum ini, yang juga berkaitan dengan apakah perubahan kurikulum yang telah dilakukan pada saat ini, pada pertanyaan Pak Hakim Sudianto itu telah sesuai dengan harapan dari kurikulum itu sendiri, yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi, kemudian kemandirian peserta didik, dan lain sebagainya macamnya. Dan yang hal ini juga berkaitan kepada kemampuan daerah, terutama daerah 3T dalam penerapan kurikulum ini. Dan yang terakhir juga berkaitan pada kemampuan SAPRAS atau sarana dan prasarana serta kemampuan guru dalam menghadapi perkembangan kurikulum yang begitu cepat. Kemudian apakah ada evaluasi yang otentik atau evaluasi yang berbasis data yang bisa digunakan atau yang dapat digunakan untuk melihat atau meninjau perkembangan kurikulum ini agar terjadi evaluasi yang penting dan tidak menjadi menjadi faktor dalam perubahan kurikulum yang begitu cepat. Nah, satu yang ingin saya sampaikan bahwasanya perubahan kurikulum ini Bapak Ibu sekalian berlepas dari pengaruh politik atau tidak. Dan ini saya sudah tanyakan kemarin kepada dari Ibu siapa namanya ya, dari BGTK, beliau memberikan materi kemarin di SMK. Saya juga sudah bertanya terkait mengapa sih kurikulum ini selalu berubah, dan saya selalu menjawab pasti pengaruh politik, Bu, saya bilang. Nah, hal-hal seperti ini langsung ditangkap beliau. Kita sebagai guru tidak bisa mengatakan bahwasanya perubahan kurikulum ini selalu dilandasi oleh perubahan politik. Namun tanpa kita pungkiri juga perubahan politik juga semakin memiliki dampak besar dalam perubahan kurikulum ini. Salah satunya yang kita tahu bahwa sekarang beberapa orde itu dari orde lama, kemudian orde baru, orde reformasi, kemudian sampai tahap pada saat ini kita telah mengalami perubahan hampir kurang lebih 10 sampai 11 kurikulum. Nah, yang hal ini kita tidak bisa menutup mata bahwasanya pengaruh perubahan politik di Indonesia juga mempengaruhi perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Namun, yang harus kita garis bawahi bahwasanya Bapak Ibu sekalian yang telah disampaikan kelompok kami, perubahan kurikulum ini yang paling utama dilandasi oleh adaptasi, Bapak Ibu sekalian. Mengapa adaptasi? Karena seperti yang saya lansir dari artikel ilmiah yang kemarin saya juga sudah tanyakan kepada dosen dari asesmen, bahwasanya kenapa kurikulum kita ini tidak disesuaikan saja seperti kurikulum yang ada di luar. Seperti contoh misalnya di Finlandia, yang kurikulum mereka pasti dilandasi oleh kebutuhan atau kemampuan daerah. Misalnya dari sekolah, kemudian masyarakat yang dilibatkan, kemudian dari peserta didik, yang dalam hal ini dievaluasi atau disatukan menjadi satu lingkup yang nyata, kemudian dievaluasi lagi ke nasional, yang hal ini selalu disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah. Nah, yang hal ini juga bersinggungan dengan pertanyaan Bu Rafaidah tadi, bahwasanya bagaimana sih sebenarnya menyusun kurikulum yang baik untuk daerah-daerah tertinggal, yang dimana SAPRAS yang tidak memadai, geografi yang tidak sesuai, kemudian kemampuan guru yang juga tidak semuanya rata, seperti itu. Nah, yang hal-hal seperti ini harusnya yang harus dijadikan pertimbangan penting dalam perubahan kurikulum. Namun, yang harus kita garis bawahi dua kali bahwasanya Bapak Ibu sekalian, kita ini tidak bisa berlepas diri bahwasanya memang kembali lagi pemerintah itu mempunyai kebijakan sendiri. Jadi mereka punya tim, yang dimana tim inilah yang menyusun kurikulum. Berlepas diri kita bisa mengajukan perubahan kurikulum dari bawah atau tidak, pasti mereka mempunyai data. Nah, data ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Hidir tadi. Dari Litnum, literasi numerasi, yang kita kemarin kita lakukan NBK, sekarang kita lakukan TKA. Ya Bapak Ibu sekalian, paham kan ya? Kemudian ada rapor pendidikan, kemudian ada rapor sekolah yang bisa dijadikan data perubahan kurikulum ini, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kita sudah menjadi orang yang mengambil andil penting dalam perubahan kurikulum ini, Bapak Ibu sekalian. Di mana kita juga sudah menerapkan apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat, dari menerapkan kurikulum yang berdiferensiasi, sekolah yang inklusif, kemudian menerapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan nasional,
yaitu bisa menciptakan peserta didik yang mandiri, berkarakter, dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia ya Bapak Ibu sekalian. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kita sudah berkontribusi terhadap pemerintah pusat. Namun, kita juga tidak bisa memastikan bahwa data-data ini kita pastikan akan menjadi perubahan mereka. Nah, hal-hal seperti ini juga kita tidak bisa menjadikan patokan bahwasanya seperti yang sudah disampaikan Bapak Hamidi, kita sebagai guru itu tidak bisa fix mindset. Selalu berharap kalau kita memberikan saran, mereka harus mendengarkan. Nah, seperti itu yang kita tidak bisa ambil peran Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bisa kita ambil peran adalah bagaimana kita menjadi seorang guru yang grow mindset. Artinya ketika ada perubahan kurikulum, kita siap. Perubahan kurikulum yang ditetapkan kita berubah. Kemudian ada pelatihan-pelatihan misalnya bisa ikut dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu juga berkaitan dengan pertanyaan Pak Hakim tadi. Apakah kurikulum yang telah dibuat, kemudian disusun dengan sedemikian rupa yang telah diterapkan di Indonesia telah memberikan dampak luas terutama bagi peningkatan kreatif peserta didik, kemandiriannya, serta karakter dan lain sebagainya macamnya yang berkaitan dengan kemampuan abad 21, ya tentu pasti sebagian besar dari kita telah menerapkan dan tentunya pasti akan ada dampak yang luas terutama untuk bagi peserta didik. Namun juga kita harus menggarisbawahi bahwasanya seperti pertanyaan Bu Rofaidah itu pasti ada kesenjangan terutama dari daerah yang 3T, terutama daerah saya seperti di pulau dan daerah di Sukadana misalnya secara sederhana saya bandingkan, belum tentu daerah Sukadana dan pulau ini sama menerapkan kurikulumnya Bapak Ibu sekalian. Kami mungkin sebagian besar belum mendapatkan pelatihan yang pertama dari BGTK dan lain sebagainya terkait Litnum, kemudian terkait bagaimana melaksanakan sekolah inklusi. Hal ini sepertinya kita sebagai masyarakat yang Kayong Utara dan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah tahu bahwasanya perbedaan-perbedaan inilah yang menjadikan kita harusnya menjadi guru dan pendidik yang memiliki pola pikir yang luas. Nah, berkaitan dengan perubahan-perubahan inilah yang kita harusnya menjadi guru yang mampu menyikapi ya Bapak Ibu sekalian. Menyikapi dalam artian ketika ada perubahan, yang pasti kita lakukan adalah jika memang dibutuhkan untuk memberikan masukan, kita berikan masukan. Jika tidak, kita mencoba untuk bagaimana sih sebenarnya kurikulum ini diterapkan. Dan kita juga tahu bahwasanya pemerintah juga... Pak Riki. Oke, Bapak. Waktunya sudah. Terima kasih, Bapak. Mohon maaf untuk mungkin Bapak saya izin mengkonfirmasi terlebih dahulu. Apakah boleh Bapak untuk beberapa orang tadi setelah bertanya, yaitu dari Pak Mus, Pak Hakim, Bu Rufaidah, dan Pak Haidir, apakah pertanyaannya telah menjawab atau malah melenceng dari pembahasan Bapak Ibu sekalian? Terima kasih. Enggak usah. Bagaimana? Udah cukup. Tidak usah Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya dan saya mohon maaf jika kelompok kami banyak menyampaikan dan insya Allah menjadi pembahasan penting untuk kita semua ke depannya. Terima kasih Bapak. Saya akhiri untuk kelompok Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 2 ya sudah membahas tentang analisis perkembangan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 sampai 2025, 2024 ini ya, kurikulum merdeka. Menarik memang. Ini pembahasannya memang cukup panjang karena secara historis sudah berlangsung cukup lama gitu. Dari tahun 1947, kemudian 1964, 1968, kemudian kurikulum tahun 73, 75, 84, 94, 97, 2004, 2006, 2013, dan terakhir 2025 kali ya. Nah, sekarang 2026 ada lagi dengan pendekatan pembelajaran mendalam gitu. Nah, yang menarik dari tanggapan dari teman-teman audien dari penanya tadi memang berkaitan dengan seringnya pergantian kurikulum gitu. Seringnya pergantian kurikulum. Nah, ini tidak bisa dipungkiri memang mungkin negara kita masih negara yang apa istilahnya ya, menuju perubahan yang lebih baik barangkali gitu ya. Bisa dikatakan juga negara berkembang gitu. Negara berkembang itu mungkin pola pikir dari masyarakatnya masih rendah dan seterusnya, itu sehingga memungkinkan ketika kurikulum itu diterapkan, kurikulum
ditawarkan, disosialisasikan ke masyarakat, terutama ke guru-guru, di situ banyak kendala gitu. Nah, ini tidak bisa dipungkiri gitu. Jadi eh, kegiatan perubahan kurikulum di Indonesia itu menjadi lebih sering gitu. Malah kalau kita lihat ada dari tahun 73, 75 itu cuma 2 tahun gitu. Dari tahun 94, 97 itu cuma 3 tahun gitu. Jadi waktunya pendek sekali. Kabinet aja kan rata-rata 5 tahun. Ini malah tidak nyampe 5 tahun gitu. Nah, tentu ini sangat disayangkan ya. Jadi kalau tadi sempat disinggung ada kaitannya dengan kebijakan politik di Indonesia, ya bisa benar bisa juga tidak gitu. Tergantung bagaimana kita mencermati dan kita memberikan eh, apa namanya pemahaman gitu ya. Nah, kalau kita cermati bahwa Indonesia itu setelah bergulir reformasi ya, ini mungkin sudah 3 atau 4 kali kurikulum yang berubah gitu. Kurikulum berubah ini dari reformasi ya. Misalnya pertama rintisan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 gitu. Nah, itu kalau menurut saya konsepnya bagus gitu. Konsepnya sangat bagus. Nah, kita memang sayang di silabus ini tidak ada pembahasan khusus tentang kurikulum KBK ya. Mungkin berbeda dengan silabus tahun lalu, tahun 2024, itu memang ada pembahasan kurikulum KBK, kurikulum KTSP, kurikulum 2013. Kalau sekarang hanya kurikulum Merdeka gitu. Namun demikian, eh, saya melihat ketika dianalisis, itu kurikulum berbasis kompetensi itu bagus itu isinya gitu. Bahkan yang saya agak kaget itu di Korea ya, di Korea. Di Korea itu sampai sekarang masih KBK gitu teman-teman. Termasuk di Malaysia itu masih KBK gitu, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kita itu sudah lama kita tinggalkan. Dari tahun 2004 sekarang 2026 mungkin udah 12 tahun ya, apa 20 tahun gitu, 22 tahun gitu. Udah lama. Kita karena itu tadi kalau eh, apa namanya kita beranggapan bahwa secara unsur politik ada unsur politiknya mungkin karena pergantian menteri dan pergantian kebijakan itu ya sehingga kurikulum pun mau tidak mau harus diubah gitu. Nah, terus setelah kurikulum 2024 KBK ada lagi kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP gitu. Nah, ini juga sempat sempat lama dan sempat istilahnya booming lah gitu ya KTSP gitu. Dengan harapan masing-masing tingkat satuan pendidikan itu bisa mengembangkan lebih baik model kurikulumnya gitu, menyesuaikan dengan daerah, menyesuaikan dengan tingkat satuan pendidikan. Tapi ini pun ternyata kandas juga gitu, tidak berlaku lama gitu. Ini masih mending agak lama dari 2006 sampai 2013. Nah, yang KBK itu cuma sebentar, cuma 2 tahun gitu. 2004, kemudian keluar KTSP 2006. Jadi sangat sebentar sekali gitu. Nah, kemudian kurikulum 2013 ini juga agak lama dan sampailah ke kurikulum Merdeka ya 2019 atau masa COVID itu. Nah, ini agak lama. Jadi lumayan cukup panjang gitu. Kemudian berulang kalinya perubahan kurikulum pendidikan nasional itu eh, memunculkan spekulasi atau opini negatif itu tadi yang di masyarakat sehingga pergantian kurikulum itu lebih cenderung bernuansa politis gitu. Seperti tadi yang disinggung oleh teman-temannya. Ini memang tidak bisa dipungkiri ya daripada kebutuhan yang mendesak gitu. Kebutuhan yang mendesak itu kan biasanya alasannya kenapa ganti kurikulum karena untuk eh, menjawab tantangan zaman selalu biasanya begitu gitu. Tapi kalau kita amati ya itu tadi lebih cenderung ke nuansa politis tadi itu.
Kalau orang pemerintah ditanya, mereka pasti tidak setuju gitu. Kalau kita yang betul-betul netral ya, kita betul-betul netral, guru gitu, saya sebagai pengajar di perguruan tinggi gitu, mungkin akan melihat ya secara netral juga gitu. Buktinya ya emang seperti itu gitu. Jadi ada nuansa politisnya yang sangat kental ya, pergantian itu. Karena apa? Karena buktinya begitu berganti menteri, berganti kebijakan, berganti kabinet, berganti kurikulum. Begitu seterusnya gitu. Nah, cuma mungkin sekarang aja nih dari Jokowi, Menteri Nadiem ya, Mas Nadiem itu sekarang ke Presiden Prabowo, menterinya Pak Abdul Mukti itu tidak berganti gitu. Masih paling yang berubah hanya pendekatannya saja yang digunakan, menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning gitu. Nah, itu. Jadi sehingga dengan sering-seringnya berganti kurikulum itu muncul slogan ya, muncul stigma yang miring gitu. Ganti menteri, ganti kurikulum gitu. Artinya menteri pendidikan. Walaupun pada kenyataannya sih tidak juga begitu. Artinya antara jumlah penggantian kurikulum dengan jumlah menteri sejak tahun 1945 sampai sekarang itu masih tetap banyakkan menterinya gitu. Jadi ada beberapa juga yang tidak berganti. Seperti tadi ya, kurikulum 2013 ke kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 itu kan cukup lama juga tuh. Mungkin itu 2 periode pemerintahan gitu. Jadi tidak berganti juga. Nah, baik sekarang kita lihat eh, tentang analisis kurikulum dari kurikulum di Indonesia. Pertama, kurikulum tahun 1947. Itu yang disebut dengan rencana pelajaran. Dilucu namanya rencana pelajarannya. Tapi yang jelas memang di Indonesia itu kreatif ya. Setiap pergantian kurikulum pasti ganti nama gitu. Pasti ganti ada namanya. Berbeda kalau di luar negeri itu kan ya kurikulum Korea aja gitu. Kurikulum Finlandia gitu, kurikulum negara Malaysia. Jadi tidak ada nama-nama tersendiri gitu. Kalau kita ganti kurikulum pasti ada ganti nama. Ini memang dari awalnya sudah begitu. Jadi sudah diajarkan dari awalnya sudah begitu. Makanya ketika berganti kurikulum itu pasti ada namanya gitu. Kurikulum tahun 47 disebut dengan rencana pembelajaran 47. Nah, kurikulum 47 ini pada isinya itu tidak terlalu menekankan pada pendidikan eh, pikirannya atau pendidikan kognitif gitu. Tapi lebih diutamakan pada pendidikan watak, mungkin ke afektif kali ya, atau kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kenapa demikian? Karena ini masih masa-masa kemerdekaan gitu, supaya mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Jadi maka muatan dari kurikulum pun disesuaikan dengan kondisi zaman gitu. Kemudian dilanjut kurikulum 52. Ini juga sama, namanya juga berubah juga. Kalau tadi rencana pembelajaran, ini rencana pelajaran terurai gitu ya. Istilahnya ada rencana pembelajaran terurai tahun 52. Nah, dalam kurikulum ini mata pelajaran itu diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi. Ada yang disebut dengan moral, ada yang disebut kecerdasan, ada yang disebut dengan emosional, ada yang disebut dengan keterampilan dan jasmani. Nah, itu ciri khas dari rencana pelajaran terurai. Jadi kalau tadi di rencana pelajaran 1947 itu masih secara global saja. Nah, kalau sekarang sudah diuraikan menjadi 5 kelompok gitu. Selanjutnya tahun 68. Ini yang dikenal dengan kurikulum namanya Pancawardana. Pancawardana. Kurikulum 68 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Nah, ini juga sekali lagi karena masih gonjang-ganjing terhadap ketahanan bangsa dan negara itu, maka isi muatan kurikulum juga masih selalu berorientasi pada penguatan bangsa dan negara. Ini ngomong-ngomong waktunya sudah selesai ya teman-teman ya, sudah lewat 4 menit gitu. Ya Pak, udah Pak.
Ya, baik. Saya kira eh, ulasan saya seperti itu. Kalau mau dilanjutkan nanti nggak selesai. Cuma saya ingin melihat makalahnya ya, gimana caranya bisa makan waktu lagi. Teman-teman masuk lagi kuliah jam berapa? Ini bentar lagi, Pak. Sebentar lagi Berapa masuk Pak tuh? nih. Jam berapa? Artinya gini ya, eh nanti kelompok 2 kalau tidak diberi masukan, kasihan nanti itu koreksi makalahnya, revisi makalahnya. Kalau enggak gini aja, Bu Ragilia atau Mas Riki, nanti kirim aja ke HP saya ya, ke WA saya ya. Nah, kalau di sini kan nanti lama lagi. Begitu ya, Baik, nanti siap. kirim, nanti eh, hasil koreksinya saya sampaikan, kekurangannya ini dan seterusnya gitu. Baru nanti diperbaiki. Baik, Demikian siap, Pak. teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Recording